Halo, selamat datang di Tiba-Tiba Podcast. Aku Salsa, host yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Kali ini aku akan membawakan podcast yang bertema self-love. Dan aku udah bareng narasumber yang akan menceritakan pengalaman dan juga struggle dia dalam menghadapi rasa insecure hingga dia ada di titik ini. Dan tanpa berlama-lama, mari kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo, dengan Kak siapa? Halo, perkenalkan nama aku Bella. Jadi hari ini aku akan ceritain nih tentang experience aku gimana sampai akhirnya aku menemukan passion aku. Oke, jadi mari kita mulai sesi ini dengan satu pertanyaan pertama, yaitu boleh dong Kak Boleh Bella ini cerita pengalaman kakak dulu, experience apa sih sebenarnya kakak lakuin sampai kakak nemu passion kakak? Jadi aku tuh emang centil banget ya anaknya gitu. Jadi dari kecil aku tuh suka tampil di depan publik gitu. Tipikal anaknya yang nggak malu-malu lah gitu. Pede-pede aja Pede-pede aja bener. Terus akhirnya mama aku tuh mikir nih gimana caranya ya supaya bakat percaya diri anak ini bisa menjadi sesuatu gitu. Akhirnya aku semenjak SD itu mamaku memutuskan aku untuk aku kursus di salah satu sanggar tari di Balikpapan. Nah awalnya itu aku mulai dari tari tradisional, terus habis itu modern dance, sampai dengan fashion, terus yang paling epic tuh jadi atlet dansa. Walaupun ya cuma sebentar aja sih. Wah gitu. sayang banget tuh Kak, kenapa itu atletnya berhenti di tengah jalan? Jadi dulu waktu aku jadi atlet dansa itu emang aku paling gendut banget ya, badannya nggak proporsional gitu. Sementara yang lain proporsional badannya. Perihal fisik berarti ya? Bener, tapi aku nih anaknya dulu lincah banget gitu loh. Maksudnya di floor gitu. Nah aku senang ada di dansa ini. Nah tapi karena berjalannya waktu aku ngerasa kayak bukan aku banget ya, dengan maksudnya ada beberapa konflik juga. Konflik diri sendiri atau Iya, dari luar? konflik dari diri sendiri juga dari luar gitu kan. Kalau mungkin lebih ke diri sendiri sih, lebih kayak capek aja gitu. Banyak tekanan yang Banyak datang tekanan, ya? iya karena aku tuh tipikal badan yang kalau aku kurus juga pipi aku tuh tetap cabi. Jadi kelihatannya tetap gempal gitu, gede gitu. Paham, Kayak gitu. Nah, sampai akhirnya aku bilang ke mama kayak udahlah, nggak bisa nih, udah nggak bisa dilanjutkan gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk selesai di dansa itu gitu. Oke, berarti setelah kakak udah ngerasa kayak gitu, terus gimana nih cara kakak menemukan minat kembali saat kakak sadar kalau wah ini udah nggak bisa dilanjut, terus kakak apa nih experience selanjutnya? Nah jadi gini Sal, aku tuh punya orang tua tuh mereka beda prinsipnya gitu. Jadi kalau papaku tuh maunya papaku tuh tipikal yang kamu fokus aja sekolah gitu. Masalah cari duit itu gampang lah papa aja gitu. Tapi kalau mama aku itu tipikal yang kalau kamu bisa belajar dua-duanya, ngambil dua-duanya dan kamu bisa bertanggung jawab dengan keputusan yang kamu ambil itu kenapa enggak gitu. Nah karena sebenarnya gini Sal, karena aku ngikutin beberapa kejuaraan itu, aku kan akhirnya menang tuh. Nah itu tuh ada uangnya gitu, jadi kayak hobi yang terbayarkan. Motivasinya jadi makin Betul, ada gitu ya? jadi senang di situ. Nah sampai akhirnya mama aku jatuh sakit karena bolak-balik nemenin aku ke lomba gitu kan. Sampai akhirnya papaku ngomong kayak, Dek kayaknya kamu enough deh, nggak bisa lagi kamu lanjut nari gitu. Aku berhenti di dansa tapi masih nari modern dance, tari tradisional kayak gitu-gitu. Di situ aku ngerasa kayak kenapa stop? Aku bisa kok bagi waktunya, terus kalau misalnya nggak ditemenin mama juga aku bisa, maksudnya pergi atau papa antar nanti pulang lagi kayak gitu-gitu. Tapi papaku kayak nggak bisa, kamu udah cukup, kamu udah banyak pengalaman, coba deh kamu cobain hal lain aja kalau emang mau. Karena kan mamaku waktu itu memang sakit GERD mah ya. Iya, cukup jadi parah berarti cukup itu, parah Kak. karena emang mamaku tuh karena nemenin aku latihan, terus juga nganterin aku kakak aku les gitu, dan ada beberapa les. Jadi mungkin makannya jadi nggak beraturan, jadi sakit gitu. Karena kebetulan aku sama kakak aku tuh emang dari kecil tuh dipadatkan jadwalnya gitu. Maksudnya kayak mama aku tuh
lebih ke nanya maunya mau apa gitu supaya Jadi anaknya semuanya enjoy. didukung gitu Iya, ya? semuanya didukung asal itu positif dan tidak keteteran. Nah, sampai akhirnya aku tuh ngerasa kayak kenapa sih nggak boleh, mulai ada nih rasa jadi diem gitu Sal. Terus akhirnya mulai ngurung diri sampai akhirnya tuh drama banget masuk rumah sakit. Nah, di masuk rumah sakit itu belum selesai. Aku ngelihat teman-teman aku yang akhirnya mereka bisa jadi atlet dansa kemana-mana. Dengan dia jadi atlet, dia banyak experience-nya gitu kan. Terus ketemu dengan orang-orang hebat tentunya. Terus habis itu mereka juga bisa jadi duta, apa segala macam. Itu tuh rasa kayak insecure, kayak kenapa ya aku nggak bisa jadi mereka, enak ya jadi mereka. Coba kalau aku punya badan bagus, coba kalau aku mulai bisa bertahan kayak gitu-gitu sih, sedihnya tuh kayak gitu. Karena aku dulu kayak udah mencoba untuk diet, tapi namanya anak kecil ya dulu kayak susah untuk Masih labil banget iya, itu kan masih umur-umur kayak segitu. nggak bisa gitu. Tapi sekarang pun ada di titik ini tuh kayak kenapa ya dulu nggak maksa diet aja. Coba kalau kemarin maksa pasti aku ada di titik ini kayak gitu. Tapi ya namanya waktu kita nggak akan bisa ulang gitu. Tapi ya masih menyesal sih sampai sekarang gitu. Oh, masih ada rasa penyesalan? Masih ya sampai sekarang. Tapi berjalannya waktu tuh mulai kayak ya udahlah lepasin aja, toh juga sampai sekarang dapat experience yang baru. Nah akhirnya Experience apa tuh? di SMP nih, di SMP aku ada nyoba untuk ikut duta lingkungan hidup di sekolah aku. Jadi di sekolah. akhirnya aku ikut dan kebetulan aku terpilih jadi salah satu duta di sekolahku gitu. Jadi duta lingkungan kebetulan pada saat itu. Di situ kan kalau jadi duta tuh otomatis public speaking harus ya. Harus main banget itu. itu. Di situ tuh aku kayak agak bingung, agak ke-trigger juga gimana bawanya karena kan nggak pernah ya sebelumnya dan aku udah vakum lama dari tari. Jadi kepercayaan diri aku tuh mulai turun. Jadi kayak aduh aku mulai takut, aku mulai kayak nanti gimana apa segala macem. Banyak ketakutan Yang kayak gitu. Terus sampai akhirnya sebelum aku ikut duta, aku sempat ikut lomba pidato. Itu ditentang juga sama papaku, nggak boleh pada saat itu. Kayak karena dia bilang kayak lebih kamu emang bisa bagi waktu udah SMP gitu Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang iya dikembalikan lagi gitu loh, karena pada saat SMP itu maksudnya papaku udah kayak udah fokus aja sekolahnya. Akademik. Iya, nggak usah mikirin kayak apa namanya uang gimana, tapi namanya anak kecil dan sudah merasakan hasil keringat sendiri, uang tentunya ya, itu tuh kayak enggak deh bentar lagi gitu, bisa kok gitu. Tapi akhirnya papa aku tuh bilang udahlah stop aja, nggak usah macem-macem gitu. Tapi aku tidak selesai sampai di situ. Aku izin lah makan malam di saat ada makan malam keluarga, kita keluarga inti gitu. Aku keluarga bilang, besar atau ini? Keluarga inti, jadi cuma ada papa, mama, aku sama kakakku. Oh. Pada saat itu makan malam, aku ngeliat moodnya bagus nih kayaknya gitu kan, bisa nih nego dikit kesempatan lah. dalam Iya, kesempitan. Waktu itu aku bilang kayak, Pah ada nih lomba pidato gitu, aku mau ikut boleh nggak? Terus papaku cuma jawab, boleh, iya bagus, cuma gitu doang. Di situ aku udah kayak ngerasa, ini kayaknya nggak boleh nih. Tapi tetap aja kekeh gitu, tetap kayak pokoknya gimana pun aku harus dapat izin karena aku nih tipikal anak yang apa yang aku mau aku harus dapat gitu. Kayak ambis banget berarti anaknya. Ambis banget. Sampai kadang tuh capek sendiri. Sampai kayak aduh bisa nggak stop bel? Oh nggak bisa, harus dapat gitu. Sampai akhirnya kakak aku di kamar selesai makan malam ngomong kayak, ya kalau memang kamu mau dan kamu bisa tahu kapasitas diri kamu, ya udah lakuin gitu. Papaku cuma, ya udahlah terserah, cuma yang kayak gitu doang. Aku pokoknya ingin membuktikan gitu. Aku ingin membuktikan kayak aku bisa, aku harus dapat di bidang yang lain gitu loh. Akhirnya mamaku datengin ke kamar dan bilang kayak, adek kalau mau coba ayo gitu. Lagi-lagi mama yang ngedukung bener, ya. Itu mama the best banget sih, mama aku tuh kayak selalu ngedukung aku. Ibu aku tuh maksudnya kayak bilang gini, kalau kamu mau ayo belajar. Mama ajarin. Toh gitu. itu juga positif iya, kan, bukan hal yang negatif. Tapi kalau seandainya kamu kalah, ya kamu harus legowo gitu loh. Enggak apa-apa gitu. Terus
Akhirnya aku belajar dengan sekuat tenaga pidato pada saat itu sampai di hari H nih, hari H lomba. Jadi kakak aku itu berangkat sekolah, sekolah apa kuliah waktu itu aku lupa, sekolah kayaknya, sekolah. Terus papa aku berangkat kerja, tapi dia sebelum berangkat kerja tuh nganterin aku sama mamaku ke lomba pidato ini. Kakak aku cuma bilang gini, Bel, I know you can do it. Terus aku bilang kayak thank you banget ya kamu udah percaya sama aku, tapi aku deg-degan karena muka papaku tuh kayak tidak meyakinkan bahwa nggak mungkin kamu bisa menang gitu, kayak diremehin, tapi adrenalin aku tuh terpacu buat kayak enggak, aku pasti menang, dapat piala pulang gitu. Akhirnya sampai sana aku kaget ketika aku maju ke depan untuk mau speech buat pidato, papaku nggak kerja. Dia berdiri dengan gagahnya tepat di hadapan aku dan senyum ke aku. Itu aku kayak mau nangis dong, kayak antara sedih, antara kayak apa ya, rasanya kayak wow gini ya rasanya. Tipikal bapak-bapak banget ya. Akhirnya beliau senyum, aku jadi wah kayak semakin lega gitu kan, mengeluarkan apa segala macem. Sampailah di titik pengumuman, deg-degan banget dong. Juara 3 nggak masuk, juara 2 nggak juga kepanggil, tepat juara 1. Itu deg-degan, terus papaku yang cuma kan nggak mungkin lah kamu menang apa segala macam gitu kan. Aduh, nggak bisa, panik ya, nggak bisa. Ternyata MC-nya ngeprank, jadi kayak enggak, kita nggak mungkin, apa maksudnya kayak ngeprank gitu loh anak-anak SD supaya kayak nggak tegang suasananya. Aku bacain ulang ya, dia bilang kayak gitu. Dibaca dari 1, Sal. Dibaca dari juara 1, tapi kali itu bacanya pakai amplop, yang tadi nggak pakai amplop. Oh, gitu. Dan iya benar. Dan yang maju tuh kakak panitia, dan itu memang nggak ada nama anak-anaknya. Makanya kita bingung siapa yang menang gitu. Sampai akhirnya juara 1 disebut juara 2, aku langsung kayak duh nggak bisa, nggak dapat sudah ini. Juara 3 kepanggil. Dan itu pertama kalinya papa aku senyum, nepuk pundak, meluk kayak hebat, itu baru anak papa. Aku langsung kayak akhirnya aku tuh kayak langsung nangis, bangga sama diri sendiri, kayak ini yang aku mau, aku bisa dapet. Di situ papa aku bilang, maksud papa adalah kalau kamu tidak bisa di bidang satu, cobalah di bidang lain, jangan terlalu memaksakan diri. Sesuatu yang dipaksa tuh nggak baik di bidang itu. Buktinya kamu bisa kan di bidang lain. Ternyata papa aku tuh mau ngajarin aku, tapi dengan caranya sendiri. Gitu. Itu sih setelah aku telah sekarang ya. Jadi kayak beliau juga mau kamu bersinar, tapi bukan berarti ada di satu titik itu aja yang kamu pikirin gitu. Betul banget. Terus sampai di sekarang gitu. Setelah aku SMP itu karena sering jadi duta, dan aku menang akhirnya. Aku jadi duta setelah pidato aku menang, jadi duta juga alhamdulillahnya. Terus sering speech juga apa segala macam, tampil lagi di publik. Nah, saat aku jadi duta itu rasa kepercayaan diri aku tuh cukup mulai bangkit. Mulai turun justru, kayak rasanya kayak karena dulu kok jadi duta gendut sih, kok jadi duta bisa sih badannya nggak bagus apa segala macam, kembali lagi. Terus aku mikir, ya emang kalau gendut kenapa? Lebih kayak gitu sih. Oh, jadi pelan-pelan mulai legowo sama rasa insecure itu? Iya, kayak gitu. Terus akhirnya sampai sekarang mamaku tuh ngomongnya gini, prestasi itu nggak ngehalangin kamu kenapa-napa, fisik itu bisa diubah. Tapi kalau prestasi dan kesempatan nggak semua orang dapet gitu. Dari situ aku ngerasa kayak, ya bener sih, memang setuju banget. Nggak semua orang bisa dapet kesempatan itu. Dan aku sekarang tuh berpikir kayak, ya mungkin banyak orang di luar sana yang pintar, tapi nggak semua orang itu beruntung. Maksudnya mereka boleh pintar tapi nggak seberuntung aku yang mendapatkan beberapa kesempatan itu. Mungkin di luar sana banyak yang cantik tapi nggak dapat kesempatan kayak aku yang jadi duta apa segala macem, kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi dari sekian panjangnya perjalanan tadi tuh sangat menyenangkan dan juga banyak sekali lika-likunya ya Kak ya. Betul. Dan ada ndak nih satu pesan terakhir untuk para pendengar kita, motivasi dari kakak deh buat mereka? Motivasinya yang pertama adalah fisik itu tidak menjadi patokan untuk kalian terus berprestasi. Jadi kalian harus semangat untuk mengejar apa yang kalian mau, dan kalian harus percaya sama diri kalian sendiri bahwa kalian pasti bisa mendapatkan sesuatu. Karena ketika kalian percaya, itu akan sampai gitu di titik yang
sekarang ini? Iya benar, karena Oke. percaya diri dan percaya diri itu penting gitu. Anggap aja kayak walaupun orang lain meremehkan, tapi yang tahu kapasitas diri kalian ya kalian sendiri. Mantep gitu. banget ya kata-katanya teman-teman. Begitulah teman-teman cerita dari Kak Bella, dan terima kasih untuk Kak Bella udah bersedia cerita ke kita. Iya, dan terima kasih kembali. teman-teman podcast semua. Semoga cerita tadi dapat memotivasi aku maupun kalian dalam mencintai diri sendiri, dan semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kalian dengar. Aku Salsa pamit undur diri dan terima kasih. Dadah.